Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radit Ramadhani dari kelas PPKN APG semester 6. Di sini dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Idham Anwar yang berjumlah 5 soal. Adapun soal yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Handel dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Untuk yang kedua, berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan aktivitas dan relevansi pembelajaran bagi mahasiswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan di dalam kelas. Sedangkan yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Stumper dan Roger Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Sedangkan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 2 metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Nah, saya akan menjawab pertanyaan soal yang pertama terlebih dahulu. Menurut Henry Randall White, pada tahun 1790, mendefinisikan pengertian PPKN secara teoritis adalah sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antar manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan dengan manusia dengan negaranya. Sedangkan menurut David Kerr, dalam bukunya yang berjudul Citizen Education and International Cooperation 1999, menyebutkan bahwa secara luas, pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kerr juga mendefinisikan PKN secara khusus sebagai materi yang mencakup proses pendidikan dan pengajaran dalam proses persiapan pemuda untuk menjadi warga negara. Lalu apa kesamaannya? Kesamaannya dari 2 definisi ini, bagaimana sosial masyarakat itu sendiri, bagaimana mempersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik lewat pendidikan PPKN atau lewat kewarganegaraan. Sedangkan perbedaannya, untuk Henry Randall berbicara secara umum, warga negara secara umum. Sedangkan David Kerr berbicara terkhusus, yaitu untuk pemuda saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban yang nomor 2. Soalnya, berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan aktivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Nah, di sini saya memilih penggunaan pembelajaran dengan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi itu tidak bisa dilupakan, terkhusus untuk proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran tidak dibilang jadul, saya rasa proses pembelajaran melibatkan teknologi itu sangat penting. Apalagi di era-era pandemi, kita bisa menggunakan daring,
classroom. Itu. Untuk yang kedua, saya memilih pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk inovasi pembelajaran berbasis proyek ini, menurut saya sangat baik untuk mengasah keterampilan siswa. Nah, siswa dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi PPKN. Contohnya seperti membuat poster tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, melakukan penelitian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan yang terakhir, saya memilih pembelajaran kooperatif. Dengan pembelajaran secara kooperatif, siswa dapat bekerja sama dengan kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan pembelajaran dari satu sama lain. Contohnya bisa dengan diskusi kelompok tentang materi-materi PPKN, presentasi kelompok tentang hasil penelitian, dan debat kelompok tentang isu-isu di dalam PPKN. Baik, saya melanjutkan jawaban untuk yang nomor 3. Bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Rogers Evert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Joseph Schumpeter, seorang ekonom Austria, inovasi merupakan proses yang melibatkan penciptaan atau penerapan ide-ide baru, produk-produk baru, atau cara-cara baru yang memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Sedangkan Rogers Evert, seorang sosiologis asal Amerika Serikat, mendefinisikan inovasi sebagai adopsi suatu gagasan, praktik, atau objek yang baru atau dianggap baru oleh individu atau kelompok. Nah, dalam penerapannya dalam proses pembelajaran, kedua ini membahas tentang hal yang baru. Bagaimana kita menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif, baru. Nah, bisa saja dengan menggunakan teknologi, bagaimana metode-metode yang baru, agar proses pembelajaran tidak terkesan monoton, lebih asik, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Nah, untuk proses pembelajaran berbasis proyek ini, seperti saya sampaikan di awal, bahwasannya sangat efektif dalam proses pembelajaran saat ini. Mengapa demikian? Karena siswa itu dituntut untuk lebih kreatif. Bagaimana bisa menggunakan alat dan bahan sebagai alat pembelajaran, raga pembelajaran. Nah, seperti dengan membuat poster tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Secara tidak langsung, contoh ini dapat mengajak diri sendiri, teman, orang lain, bahkan masyarakat untuk mensukseskan dalam pemilu, dalam berdemokrasi. Bagaimana sih cara berdemokrasi yang baik? Adapun contoh yang kedua, melakukan penelitian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Nah, kita sebagai negara yang demokratis tentu saja tidak lupa akan sejarah-sejarah, bagaimana proses pemilu, bagaimana proses kebebasan berpendapat di negara ini. Dengan adanya proses pembelajaran berbasis proyek seperti ini, saya rasa itu lebih efektif dalam memberikan edukasi terhadap siswa di masa yang akan datang, bagaimana demokrasi yang baik. Sedangkan yang terakhir, soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan dua metode penilaian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman keterlibatan siswa. Penilaian yang otentik ini, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai kemajuan belajar siswa, seperti portofolio, proyek, dan observasi. Nah, bagaimana sih? Contohnya, dengan membuat jurnal tentang pengalaman belajar PPKN, membuat karya seni yang berkaitan dengan materi PPKN, melakukan presentasi tentang hasil penelitian. Nah, ketika siswa melakukan hal tersebut, seorang guru harus memberikan penilaian yang otentik. Hal ini juga berkaitan dengan inovasi. Bagaimana penilaian itu sangat penting dalam dalam mendukung, mensupport proses belajar mahasiswa atau siswa.